Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Oke, kali ini kita sudah berada di hutan ya teman-teman ya. Ini hutan, jadi saya tadi habis babat kebun yang di sana. Jadi saya mau melihat ini lahan baru ya teman-teman ya. Jadi lahan baru ini baru kita beli kemarin teman-teman. Ada 3 hektar. Jadi 3 hektar ini teman-teman, awalnya kita beli masih hutan. Nah seperti ini. Baru kemarin kita suruh orang babat. Ini yang sudah dibabat baru 2 hektar. Jadi saya pas hari ini mau melihat hasil babatannya ya, memastikan bagaimana, apakah sudah selesai. Karena kita mau membetulkan titik tanam ini teman-teman ya. Jadi ini kita beli sebanyak 3 hektar, sudah ada sawitnya teman-teman. Namun ini sudah 5 tahun sawitnya nggak pernah dibabat sama sekali teman-teman. Ini info dari yang punya tanah ya, karena kita juga baru belinya. Jadi dia pada waktu itu jauh dari jangkauannya karena sudah pindah orangnya, nggak tinggal di sini lagi. Jadi tanahnya dijualnya aja daripada hutan ya. Jadi kita ambil, sawitnya juga sudah ada. Jadi ini rencana juga sebagian mau kita ganti ya tanamannya, karena titik tanam mau kita robah. Kalau titik tanaman yang ini dia enggak mata 5, cuman apa namanya ya, dia sistem baris ke samping teman-teman ya. Jadi di sini mau saya robah sistem baris lurus, jadi sudah saya perkirakan ini dapat 4 baris teman-teman ya. Jadi kalau bahasa kampung sini, ini luas tanahnya ke samping ini ada 20 depak, pakai depak gini teman-teman ya. Jadi depak itu kalau kita meterkan itu sekitaran berapa ya, 20 depak sekitaran 28 meter ataupun 26 27 begitulah teman-teman ya, karena saya belum sempat ukur pakai meteran ya. Jadi ini ada 3 hektar. Jadi ini kita mau ganti titik tanam, ganti ulang titik tanamnya. Bibitnya juga kita sebagian kita ganti karena stok bibit saya udah ada 100 lebihan bibit unggulnya, jadi mau saya ganti bibit unggul. Jadi sisanya kita biarin aja dulu, kalau ada bibit lagi kita ganti lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman bantu subscribe channel saya. Jadi kita mau lihat ke atas sana teman-teman ya, mau lihat hasil rebasan bagaimana hasilnya, terus kita melihat sawit-sawitnya juga apakah banyak yang hidup atau yang matinya ya. Oke teman-teman, kita ke depan dulu. Nah teman-teman, jadi ini penampakan dari depan. Jadi yang saya bilang tadi titik tanamnya mau dirubah, jadi ini jalan nih ya teman-teman ya, ini harusnya jalan. Jadi titik tanam dia ini nggak lurus teman-teman, ini satu, jadi di sini satu. Nah jadi rencana saya mau saya bikin lurus begini. Ini dapat 4 barisan teman-temannya, 4 baris ke kiri. Jadi ini sebelahnya sudah hutan punya orang. Jadi rencana saya mau saya bikin tembak lurus 4 baris sini. Jadi untuk pengolahannya agar lebih mudah. Kalau yang ada ini sekarang teman-teman, jadi dia sistemnya begini, melurus gini. Ini jalur masuk dan itu jalur keluar. Jadi menurut saya ini untuk apa namanya ya, untuk proses perawatannya nanti agak sulit teman-teman ya, karena kita nggak menemukan titik gawangan dan titik stakingannya. Jadi rencana saya mau saya bikin lurus begini. Jadi 2 baris ini kita bikin gawangan. Jadi yang di situ stakingan, baru 2 baris sana gawangan lagi. Jadi untuk perawatannya agak mudah ya teman-teman ya. Jadi kita bersihkan gawangan ini aja, stakingan itu biarkan aja dulu. Dan ini juga rencananya nanti ini masih banyak kayu-kayu ya teman-teman ya. Jadi kayu-kayunya ini rencana mau kita racun aja teman-teman. Nah ini penampakan sawitnya teman-teman ya. Ini kata yang punya 5 tahun, tapi wajar sih teman-teman kalau 5 tahun nggak besar-besar seperti ini terus, karena sebelum kita babat ini kondisinya. Nah
kondisinya hutan teman-temannya, wajar saja. Karena sawit kalau di dalam hutan begini dia nggak akan besar-besar teman-teman, walaupun mau berapa tahun dia nggak akan besar karena kekurangan sinar matahari ya. Nah jadi titik tanamnya ini, nah ini jalur keluar, nah yang itu jalur masuk. Jadi nanti kita kalau untuk perawatannya, kalau kita ikut titik tanam yang ini agak sulit teman-teman, kita nggak menemukan titik gawangan dan titik stakingnya. Jadi untuk perawatannya agak sulit saya rasa ya. Jadi mau kita buat ada titik gawangan dan stakingannya. Jadi fokus kita bersihkan di gawangannya dulu, di stakingan kita nggak usah bersihkan dulu. Nah jadi ini untuk kayu-kayunya teman-teman lihat sendiri, ini belum ditumbang ya teman-temannya. Nah ini belum dibabat teman-temannya, ini belum ditumbang kayunya, karena kalau ditumbang ini akan sangat susah kita melakukan proses mancangannya juga teman-teman ya. Jadi maksud saya nggak perlu ditumbang, nantinya kita gunakan garlon aja ya. Kita gunakan garlon. Ini kayu-kayu ini batangnya ini kita kasih garlon aja. Jadi kalau kita tumbang ini teman-teman, otomatis rumpukan ranting kayu ini pasti banyak. Nah sedangkan untuk ini kayu jenis kayu leban ya teman-teman ya, banyakan kayu leban. Jadi untuk kayu jenis kayu leban ini sangat lama proses pelapukannya teman-teman. Jadi kalau kita tumbang, nah seperti itu rumpukan ranting-rantingnya itu akan menyulitkan kita nanti untuk melakukan penyemprotannya teman-teman ya. Jadi saya mau garlon aja, saya kasih garlon biar dia mati perlahan kayunya. Jadi nggak ada tumpukan ranting nanti, jadi tetap enak kita melakukan perawatannya. Nah kalau sudah rumpukan kayak gini, kita agak sulit kalau kita mau menyemprot ya teman-teman ya. Nah kita susah berjalan ini. Kalau kita ada alat seperti eskavator bisa aja, cuman ini kita manual ya teman-teman ya, pakai tebas. Jadi kayu-kayu ini banyak, itulah solusinya ya. Mungkin teman-teman punya solusi lain, silakan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-temannya. Nah jadi ini penampakannya. Jadi di sana jalan ya, jalan ini tembus ke jalan besar. Nah ini ke atas sana yang 3 hektar ya teman-temannya. Masih 1 hektar lagi, baru 2 hektar. Kita ke atas lagi ya teman-teman. Nah yang ini punya orang teman-temannya, masih hutan juga. Nah seperti inilah kondisinya kita sebelum kita tebas ini. Hutan parah, 5 tahun katanya nggak pernah disentuh. Nah ini sawitnya teman-teman ya. Jadi nggak besar-besar dia, pelepah aja yang panjang, karena dia nggak dapat matahari. Kalau seperti itu mana mau dapat mataharinya, habis diselimuti pakis-pakisan. Dia meruncing tinggi aja. Sudah banyak ini teman-teman sawitnya ini ya. Hidup-hidup semua teman sawitnya ya. Sawitnya palingan ada 2-3 batang yang mati. Banyak yang hidup. Nah yang ini ada pulauan. Infonya dari yang babat, katanya ada tabun atau penyengat gitulah teman-teman ya. Jadi sempat kena 2 kali katanya. Ini makanya dilewati ini pulau. Ada sekitaran 5 meteran lah keliling ini ya. Dari situ keliling begini dia. Jadi nggak berani, nanti kita semprot aja. Nah, ini sangat banyak kayu-kayunya teman-teman ya. Jadi itulah yang saya nggak mau ditebang, karena nanti kerepotan mengurus ranting-rantingnya.
Nah ini banyak kayu-kayunya, jadi kita kasih garlon aja nanti biar dia mati perlahan ya. Nah untuk sawitnya kecil batangnya teman-teman. Tapi ini nanti setelah kita buka, setelah kayu ini mati, pasti cepat pertumbuhannya. Kita tanam ulang baru ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup segitu aja petualangan kita hari ini. Petualangan melihat lahan baru ya teman-temannya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen ya teman-temannya. Kalau ada teman-teman punya saran, silakan teman-teman komen. Mana tahu saya juga pas dengan apa yang teman-teman sarankan, bisa saya lakukan untuk lahan baru ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.